Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri ke kota. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan mau melakukan firman di dalam hidup kita hari lepas hari. Karena firman Tuhan yang akan membawa kita dan mengarahkan kita mengambil keputusan tiap-tiap hari. Karena kita diperhadapkan dengan ribuan keputusan pada waktu kita bangun dan saat kita tidur. Dalam tema yang kita pelajari hari ini, adakah tempat bagi Yesus? Ini adalah pertanyaan yang diajukan kepada setiap kita. Adakah tempat bagi Yesus? Pertanyaan ini membuat kita menginginkan suatu jawaban yang dibutuhkan. Ketika pertanyaan adakah tempat bagi Yesus, semua kita pasti menginginkan dan berkata ada. Tapi di dalam tema ini ada dua jawaban yang akan kita pelajari hari ini. Jawaban yang pertama berbicara tentang historis keberadaan Yesus. Historis keberadaan tempat. Yang kedua berbicara tentang refleksi dari pertanyaan keberadaan Yesus di hati kita. Dua jawaban yang akan kita pelajari dan akan kita mengerti secara bersama-sama. Dalam dua jawaban ini, di jawaban yang pertama berbicara tentang historis keberadaan Yesus. Karena ada begitu banyak orang mempertanyakan keberadaan Yesus sampai meragukan Yesus ada di bumi. Alkitab adalah peristiwa, bukan legenda, bukan mitos, bukan ideologi yang merupakan ide-ide manusia. Tapi Alkitab, firman Tuhan adalah peristiwa, suatu kejadian yang benar-benar nyata, yang adalah fakta sejarah. Di dalam ayat yang pertama, pada waktu itu, ini berbicara tentang Lukas sementara menyatakan atau menuliskan kisah ini kepada Theophilus. Dia mengatakan bahwa pada waktu itu kejadian itu benar adanya. Dalam Lukas yang pertama, bahwa semua yang dicatat ini benar. Kenapa? Karena Lukas adalah seorang dokter atau tabib, dan dokter itu dia biasa meneliti sedetail-detailnya tanpa terlewatkan. Sehingga semua yang dia lakukan tidak ada yang ditulis, tidak ada yang tidak ada di Matius, Markus, Yohanes. Lukas sangat detail dalam menuliskan kisah perjalanan Yesus. Dan di dalam ayat yang pertama dia berkata, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Siapa Kaisar Agustus itu? Dia memulai dengan kalimat pada waktu itu Kaisar Agustus. Dia sementara menyatakan fakta keberadaan Yesus dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga.
Kaisar Agustus dengan nama aslinya Octavianus Gaius. Dialah kaisar pertama dalam Kekaisaran Romawi dan memerintah dari tahun 27 Masehi hingga 14 Masehi. 27 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. Artinya dia adalah kaisar pertama-tama dalam pemerintahan Romawi. Karena dia pertama, maka dia harus menunjukkan bahwa dia punya kekuasaan. Diadakanlah sensus penduduk. Dia adalah orang yang dikenal membawa perdamaian dalam kekaisaran Romawi. Bahkan dia membangun stabilitas di wilayah kekaisarannya. Itu berarti dia dikagumi. Dan untuk menunjukkan wewenang kekuasaan, bahkan seberapa banyak luas wilayah kekuasaannya, diadakanlah sensus penduduk. Untuk apa? Untuk tahu jumlah penduduk. Karena dengan tahu jumlahnya penduduk, pendapatan didapat atau diperoleh dari tiap-tiap keluarga. Supaya apa? Supaya menunjang perekonomian kekaisarannya atau wilayah tempat dia berkarya, memerintah. Perintah untuk diadakan sensus adalah salah satu kebijakan administratif. Harus diadakan sensus yang memperlihatkan wilayah kekuasaan dari Kaisar Agustus. Maka harus diadakan sensus. Dan wilayahnya sampai ke Yudea. Di Bethlehem wilayahnya sampai ke situ. Diadakanlah sensus. Seperti tadi saya katakan, guna dari sensus itu apa? Menghitung jumlah penduduk di wilayah kekuasaannya. Ada pajak yang harus dibayar oleh warganya. Karena disitulah sumber pendapatan penting Kekaisaran Romawi. Berarti semua orang yang punya pendapatan harus bayar pajak. Apakah itu menyalahi firman Tuhan? Tidak. Karena di kotak kitab Roma pun menegaskan kita warga harus membayar pajak. Lalu ayat yang kedua, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Fakta yang kedua, Syria adalah salah satu provinsi penting di Kekaisaran Romawi dan Yudea. Dan dikatakan Quirinius, siapakah dia? Dia adalah
dari Kaisar Agustus. Dan bukan Kaisar Agustus saja, bisa jadi tidak tersampaikan di wilayah gubernur sebagai pelaksana pun melakukan tugas demikian. Sehingga dijelaskan dengan jelas bahwa Kirenius pun ada. Itu berarti berita ini benar. Keadaan Yesus, keberajaannya benar di tengah-tengah dunia ini. Kenapa Yesus harus ada di dunia dan didaftarkan dalam administratif? Dunia diberikan kepada manusia. Surga milik Allah, dunia punya manusia. Allah membuat bumi, ditempatkan manusia mengelola bumi. Di bumi ditempatkan keluarga. Ada Adam dan Hawa. Keluarga ini memberontak, maka terjadi pemberontakan di bumi dari keluarga. Sehingga Yesus harus turun di tengah-tengah keluarga untuk memperbaharui keluarga. Karena keluarga pertama memberontak terhadap perintah Allah. Dan keluarga yang Yesus datangi dan Yesus diami membawa perubahan dan pembaharuan dalam kehidupan manusia. Yesus terdaftar di administrasi jelas. Yesus anak Daud. Yusuf dan Maria ada di mana saat itu? Keberadaannya ada di mana? Apakah ada di Bethlehem? Apakah ada di Yudea? Dia ada di Nazaret, jelas dikatakan di Galilea. Itu artinya harus atau mengharuskan Yusuf dan Maria pergi ke Yudea, pergi ke Bethlehem. Makanya dikatakan demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Ayat yang kelima, supaya didaftarkan bersama dengan Maria. Di dalam ayat teks Yunani, dalam ayat 4, Yusuf mendaftarkan dirinya. Yusuf mendaftarkan dirinya. Artinya bahwa tugas di bumi, tugas di dunia bukan Allah yang daftarkan dirinya. Tugas manusia yang mendaftar, bukan Allah. Yesus datang sebagai bayi, dari mulai bayi, ada di tengah keluarga. Tugas papa mamanya daftarkan keturunannya sebagai sah dalam administrasi. Itu berarti sebagai warga negara yang baik, Yesus sementara menunjukkan nilai-nilai kerajaan surga harus ada di bumi. Kita bukan warga liar. Kita harus mendaftarkan diri sebagai anggota di lingkungan di mana kita berada. Menghormati keputusan RT, RW, lurah, camat, pemerintah di mana kita ada. Kita bukan jemaat, kita bukan warga ilegal, tapi warga yang punya namanya terdaftar. Yesus sementara menunjukkan tentang rasa hormat kita karena pemerintah adalah wakil atau perpanjangan tangan Allah di bumi. Jadi siapa yang tidak memilih kemarin pun, dia bukan warga kerajaan sorga. Kenapa? Karena nilai-nilai kerajaan sorga harus diterapkan di bumi karena kita adalah agen-agen kerajaan sorga. Jadi kalau bilang dia putih, golongan putih, dia tidak mendukung program pemerintah. Yusuf dan Maria ada di Nazaret, mereka tidak berada di Bethlehem. Makanya mereka diharuskan atau mengharuskan untuk berangkat ke Bethlehem. Ini berarti bahwa penggenapan nubuatan dalam perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru. Yesus berbicara, Allah berbicara ketika manusia jatuh di dalam dosa, waktu mereka melukai hati Allah, terjadi pemberontakan di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 15, Allah tidak tinggalkan itu diam. Yang Allah
ada dari benih perempuan untuk menyelamatkan manusia. Dan berita nubuatan ini bukan hanya berarea di Kejadian 3 atau di Taman Eden. Mulai para nabi menubuatkan hal demikian. Allah memakai program pemerintah untuk melaksanakan rencananya. Maka dipakailah sensus penduduk. Karena kalau tidak dipakai sensus penduduk, Yusuf dan Maria tidak pernah pergi ke Bethlehem, tidak tahu asal-usul mereka. Maka dipakailah sensus penduduk. Allah memakai program pemerintah untuk melaksanakan kehendaknya. Artinya rencana dan kehendak Allah tidak pernah gagal, walaupun manusia berulang kali menggagalkan rencana Allah. Apa rencana Allah dalam diri kita? Kita imamat yang rajani, kita umat kepunyaan Allah. Dia mati untuk kita, dia mengatakan finish, artinya semua kutuk telah diselesaikan oleh dirinya. Dan kita adalah anak Allah, kita punya jaminan keselamatan. Itu berarti dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Firman-Nya berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Waktu dia naik ke surga, dia bukan kasih hanya Roh Kudus, tapi dia kasih damai sejahtera. Karena di tengah dunia tidak ada damai sejahtera, maka dia berikan damai sejahtera bagi manusia. Perjalanan menuju ke Yudea tidak mudah. Yang sudah pernah hamil pasti tahu, dan saya pun mengalami demikian. Kalau perutnya besar, duduk setengah mati. Semakin besar, panas tidak panas, rasa panas. Bikin ini itu tidak bisa. Area dalam tidak nyaman. Rasa marah dan lain sebagainya. Tapi Maria dituntut untuk taat pada perintah Romawi. Karena penggenapan janji Allah diselesaikan oleh diri. Makanya rute perjalanan Nazaret ke Yudea tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Dari Nazaret membutuhkan waktu 110 sampai 150 km. Artinya 7 hari perjalanan, memakan 1 minggu tergantung kondisi ke badannya. Nah, kalau Maria badannya sudah besar, pasti jalan tidak sehebat Yusuf. Pasti tongkat pinggang, lama di tempat, berjalan lagi. Ketaatan mendatangkan berkat luar biasa. Rute perjalanan dari Nazaret berjalan, dapat lihat lembah Yordan. Karena orang Israel ini tidak suka lewat Samaria, makanya mereka putar. Lewatlah sungai Yordan. Lembah Yordan ketemu. Lembah Yordan posisinya di mana? Di bawah. Turun lagi. Jalan lagi Yeriko. Pada saat Yeriko melihat Bethlehem, naik lagi. Coba bayangkan. Turun, jalan, naik. Capek. Dengan kondisi badan kita tanpa ada beban, juga capek. Apalagi orang yang bawa beban. Bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, hampir melahirkan. Itu artinya 9 bulan dia mengandung Yesus di dalam perutnya. Dia harus berjalan dalam kesakitan, ketidaknyamanan, tapi ketaatan kepada firman Tuhan dan janji Tuhan bahwa dia mengandung benih firman di dalam dirinya. Ketaatan itu penting. Pengorbanan tanpa ketaatan nihil. Maka butuh ketaatan supaya mendatangkan berkat. Dengar firman Tuhan tanpa melakukan omong kosong. Kita harus melakukan firman. Maria dengar firman simpan di hati tanpa tindakan, tidak ada artinya, tidak ada perubahan, tidak ada keselamatan bagi dunia. Karena Tuhan pakai mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Yusuf diam-diam ingin menceraikan. Diam-diam artinya dia sangat menghormati Maria. Diam-diam itu Allah tahu. Allah suruh dia untuk ambil
dia tidak boleh menyentuh Maria sampai pada waktunya. Makanya di dalam ayat yang keempat, nubuatan terjadi. Dari perempuan akan ada benih. Dalam Kejadian 3 ayat 15, mulai penginjilan terjadi. Kemudian Daud dikokohkan kerajaannya. Demikianlah ke Galilea dan Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Kenapa dicatat demikian sangat rinci oleh Lukas? Karena ini penggenapan nubuatan. Ingatkah kita waktu Daud dikasih rumah istana, dia merasa gelisah. Kenapa dia gelisah? Karena dia bisa tinggal di istana yang megah, tapi bait tabut perjanjian harus tinggal di bawah kemah. Otak di mana, hati di mana, membiarkan Tuhan tinggal di luar. Itulah yang membuat Daud ingin membuat kemah Tuhan, bait Allah. Tapi Tuhan tidak izinkan. Tuhan izinkan Salomo yang melakukan. Tapi inisiatif berasal dari Daud. Keinginan membangun rumah Tuhan berasal dari Daud. Karena inisiatifnya, dia sebagai penggagas, karena keinginannya membuat Allah mengkokohkan kerajaannya sampai pada keturunan. Hampir dibinasakan karena Ahaz mengecewakan hati Tuhan. Maka Immanuel terjadi, nubuatan terjadi lagi dalam masa Yesaya di mana Ahaz memerintah. Bahwa tunggul Isai akan muncul dari keturunan Isai, dari Daud, dan dikokohkannya. Sehingga dikatakan Yusuf keturunan Daud, penggenapan nubuatan dalam perjanjian lama tergenapi. Dan itu fakta. Yesus berasal dari keturunan Daud. Karena siapa? Karena Daud, Allah punya rencana di Kejadian 3 ayat 15. Dan dia kasih kepada Yehuda. Di keturunan Daudlah muncul tunggul itu. Orang yang sungguh memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya tidak akan pernah tergoyahkan sampai keturunannya. Janji Tuhan pasti tergenapi. Penggenapan dalam perjanjian lama terjadi, dan saat ini kita menikmati penggenapan itu. Dalam Yesaya 11 ayat 1, tunas Daud. Dan nubuatan dalam kitab Mika 5 ayat 1 sampai ayat yang kedua, bahwa di Betlehemlah Yesus lahir. Padahal posisinya mereka berdua ada di Nazaret. Sensus penduduk membawa mereka ke Bethlehem. Artinya Allah memakai banyak cara untuk menggenapi janjinya. Hampir-hampir tidak bisa, karena sudah 9 bulan hampir melahirkan. Tapi Yesus hadir di bumi dalam waktunya Allah. Sehingga ayat yang kelima, supaya didaftarkan bersama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Yang sedang mengandung, dikatakan kata tunangannya yang sedang mengandung. Arti kata tunangan dia pakai kata mnesteo, bertunangan. Artinya pasangan dianggap secara hukum terikat meskipun belum hidup bersama. Artinya seperti ini. Sudah sah mereka berdua suami istri, tetapi hubungan intim tidak diperbolehkan sebelum Yesus lahir. Maka dikatakan tunangan. Belum suami istri. Yesus hadir lahir baru punya anak. Hubungan terjadi. Makanya waktu bilang ambil dia sebagai istrimu, bukan tunanganmu. Mereka hidup bersama, tetapi hubungan intim belum terjadi. Maka hubungan secara resmi
Sehingga itu menurut tradisi dari orang adat Yahudi. Matius 1 ayat 25, tidak akan bersetubuh sampai Maria melahirkan anaknya. Ya. Jadi Yusuf dan Maria tidak hidup sebagai suami istri secara penuh sampai tiba waktu. Apakah Maria itu perawan seumur hidup? Tidak. Karena sampai Yesus lahir mereka punya anak. Itu artinya perawan hanya diberikan kepada Yesus. Kenapa? Karena dia mengandung benih ilahi di dalam diri. Perawan itu dipersembahkan kepada Yesus. Yesus hadir di tengah keluarga untuk mempersatukan hubungan suami istri. Yusuf ingin untuk menceraikan istrinya, tapi Yesus hadir dalam keluarga itu, perceraian tidak terjadi. Artinya Yusuf diteguhkan bahwa dia harus mengokohkan pertunangan yang biasa-biasa saja menjadi hubungan suami istri. Jadi kalau pacaran tanpa ada ujungnya, kembali kepada Tuhan. Karena pacaran terus makan melukai hati banyak orang. Harus kembali kepada Tuhan. Benih firman harus ada di dalam hati. Karena anak muda untuk menjaga kelakuannya bersih adalah menjaganya sesuai firman Tuhan. Karena Yesus hadir di tengah dunia untuk memperjelas status atau hubungan. Yesus hadir di tengah keluarga bukan untuk membuat keluarga bercerai. Kehadirannya menyatukan Yusuf dan Maria. Karena tadinya mau untuk bercerai. Tapi benih yang dikandung Maria itu mempersatukan dan mengokohkan tanggung jawab dari Yusuf. Yusuf sang boleh lari dari tanggung jawabnya. Dia suka kasih cinta-cinta buat Maria. Sudah rayu-rayu, lalu kasih tinggal cinta itu, pergi cari yang lain. Itu bukan nilai-nilai sorga dalam diri anak-anak Tuhan. Yesus lahir untuk memperjelas status pacaran kita. Yesus lahir untuk memperjelas hubungan keluarga kita. Yesus lahir untuk memperjelas tanggung jawab sebagai seorang laki-laki dan juga suami. Dia tidak mau menceraikan istri di muka umum. Artinya dia tidak mau membuat Maria malu. Karena pikirannya Maria mengandung benih dari orang lain. Kehadiran Yesus mengubah cara pandang kita. Yusuf dan Maria menggenapi nubuatan itu. Kepatuhan pada pemerintah dalam Roma 13 ayat 1 sampai 7. Dan juga tanggung jawab Yusuf sebagai kepala keluarga dikokohkan dan diteguhkan. Ingat, keluarga pertama memberontak terhadap Allah. Allah menciptakan manusia pertama, dia kasih keluarga, dia kasih tanggung jawab kepada Adam. Tapi Adam dan Hawa merusak di Taman Eden. Caranya bagaimana pemulihan itu terjadi? Melalui keluarga juga Allah membawa perubahan. Dan dia hadir dalam keluarga untuk membawa perubahan dan pembaharuan. Dimulai dari apa? Cara pandang suami. Dan juga istri menghormati suami. Maria tidak ada pengeluhan. Tidak ada saling tuduh-menuduh. Mereka menikmatinya. Sehingga fakta yang pertama, Yesus terdaftar di dunia. Kenapa Yesus terdaftar di dunia? Karena dia datang sebagai manusia. Kerajaannya di sorga. Dia turun memakai tubuh manusia. Dia harus terdaftar supaya diakui di bumi. Maka jalur keluarga dia lewat jalur itu. Dan Yusuf sebagai kepala keluarga mendaftarkan dirinya.
membawa fungsi masing-masing